Hey guys, welcome back di Jason Armus channel. Oke, jadi hari ini gue pengen nge-review reksadana Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Oke, jadi kita sama-sama review ya. Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Kita mulai dari reputasi. Reputasinya seperti apa sih? Dari segi reksadananya maupun dari segi manajer investasinya. Dari segi manajer investasi yang menurut pendapat gue sendiri, reputasinya sangatlah baik gitu ya. Dan reksadana ini cukup reksadana yang favorit di gue gitu kan. Kenapa gue bilang baik? Karena memang gue ngelihat rata-rata kelolaan produk dari Sukor ini itu tuh bagus growth-nya sejauh ini ya. Secara historically itu bagus gitu. Itu dan udah terkenal juga sih gitu. Udah terkenal bagus, udah ada bahkan ada fansnya sendiri, ada Sukor Mania kan. Jadi menurut gue secara reputasi manajer investasinya ini sudahlah baik ya. Tuh. Lalu yang kedua itu adalah AUM atau Asset Under Management. Nah, Asset Under Management ini menandakan bahwa tingkat kepercayaan investor tuh bagaimana terhadap reksadana ini. Nah, AUM itu adalah Asset Under Management. Gampangnya itu adalah dana kelolaan pada suatu reksadana. Dana kelolaan pada suatu reksadana itu bisa besar, bisa sedang, ataupun bisa kecil. Nah, semakin tinggi dana kelolaannya, maka akan semakin baik. Artinya, tingkat kepercayaan investor terhadap reksadana ini juga tinggi. Oke, dari sini AUM-nya itu adalah 635,1361 billion atau miliar. Jadi, sebenarnya menurut pendapat gua, dari total AUM-nya ini udah cukup bagus ya. Kenapa? Karena ini sudah di atas daripada 100 miliar. Jadi menurut pendapat gue, kalau misalkan reksadana ini bagus itu ditandakan dari AUM-nya itu udah di atas dari 100 miliar. Dan ini sudah 600, berarti sudah 6 kali lipat kan, artinya cukup baik gitu. Lalu kita breakdown lagi lah. Dalam satu tahun itu growth-nya gimana sih? Nah, dalam satu tahun itu ternyata AUM-nya growth sekitar 401,54%. Jadi dalam satu tahun terakhir itu naik dana kelolaan itu 400%. Berarti bagus sekali nih. Tapi ketika gue cek 3 tahun, 5 tahun itu belum keluar datanya ya di Bibit ya. Jadi asumsi gue reksadana ini masih tergolong baru ya. Kayak sih itu. Dan ketika tergolong baru dan bisa dapat dana segini tuh udah bagus banget gitu kan. Itu sih. Lalu kita lihat dari segi return. Jadi dalam menilai reksadana itu bagus ataupun tidak, kita harus lihat nih secara historically gimana returnnya. Nah returnnya untuk satu tahun terakhir itu adalah 7,18%. Artinya dalam satu tahun terakhir reksadana ini kalau lo invest satu tahun terakhir lah, lo udah naik 7,18% dari dana lo sebelumnya. Kalau lo invest satu tahun lalu ya, itu sangatlah baik, bukan cukup baik ya, tapi ini sangatlah baik. Kenapa? Karena kalau reksadana pasar uang seperti ini, itu rata-rata keuntungannya sekitar 5%, 6%, 7% ya. Cuman 7% itu udah sangatlah tinggi kalau di reksadana pasar uang gitu. Dan ya rata-rata tuh sekitar 5% maupun 6%. Kalau ada yang 7% itu udah cukup tinggi gitu. Jadi bagus secara returnnya kalau gue lihat dari satu tahun terakhir. Lalu kalau gue cek dari drawdownnya tuh gimana sih Jess? Drawdown dulu ya. Drawdown itu adalah penurunan maksimum atau penurunan tertinggi yang pernah terjadi pada periode tertentu. Nah di sini gue melihat dari satu tahun terakhir aja ya, karena 3 tahun datanya belum ada. Satu tahun terakhir drawdownnya itu adalah minus 0%. Artinya apa? Artinya selama satu tahun terakhir
ini belum ada penurunan pada reksadana ini. Gue nggak tahu, mungkin ketika lo besok-besok ngelihat video ini ternyata udah ada drawdown-nya. Well, itu wajar-wajar aja gitu, karena ya itu bisa berubah over time gitu kan. Data hari ini bisa berbeda dengan data-data besokannya. Cuman sejauh yang gue lihat 0% ini itu udah sangatlah bagus, karena drawdown tuh biasanya kalau untuk reksadana pasar uang itu sekitar minus 0,01% atau minus 0,03% gitu. Jadi sekitar segitu. Tapi di sini minus 0% berarti bagus ya. Oke, lanjut ke expense ratio. Jadi expense ratio itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan si manajer investasi dalam mengelola reksadana Sukor ini. Nah, expense ratio-nya itu adalah 0,45%. Menurut gua ya gimana ya, itu udah cukup lumayan sih gitu. Jadi cukup oke lah. Nah, kalau expense ratio ini sebenarnya kalau mau dibilang ngaruh apa enggak, sebenarnya ngaruh-ngaruh aja. Ekspektasi dari investor adalah mendapatkan expense ratio yang sangat rendah. Karena dengan expense ratio yang sangat rendah, harusnya keuntungan yang bisa didapatkan oleh investor itu bisa lebih. Tapi pola pemikiran gue tidak seperti itu, bahwa it's okay kalau expense ratio-nya gede, selama itu bisa men-generate profit lebih, why not gitu loh. Nah, expense ratio ini tuh bisa isinya tuh kayak marketing cost, bisa kayak apalagi nih, biaya trading ya, ataupun bisa kayak contohnya seperti pembagian keuntungan dengan appertnya. Jadi reksadana itu suka bagi untung juga sama appert, misalkan sama appert apa nih, bibit gitu ya, itu ada pembagian juga tuh. Nah, harusnya semakin besar expense ratio-nya, kemungkinan untuk fee kerjasamanya itu bisa lebih gede. Tapi nggak selalu sih ya, nggak selalu ya. At the end of the day, yang investor pengen adalah expense ratio yang kecil. Lalu selanjutnya, minimal pembelian. Sebenarnya minimal pembelian di sini adalah 100.000. Menurut pendapat gua, ini sudah sangatlah standar ya. Karena rata-rata memang reksadana itu dimulai dari 100.000. Memang ada reksadana yang bisa dimulai dari 10.000, tapi 100.000 aja udah cukup oke sih, dan terjangkau kok. Lalu kalau kita lihat dari bank kastedian dan bank penampung. Nah, kalau bank kastedian dan bank penampungnya di sini, kalau BK-nya HSBC, bank penampungnya itu adalah BCA. Nah, kalau misalkan bank kastedian dan bank penampung kalian itu sama dengan rekening kalian itu tidak dikenakan fee transfer gitu loh. Fee transfer itu sekitar 6.500, ada yang 3,5, itu beda-beda ya. Tapi itu kisaran segitu. Nah, kalau untuk fee transfer ini buat sebagian orang, sepengalaman gue itu akan menjadi masalah gitu ya. Tapi buat sebagian orang lagi tidak jadi masalah, karena at the end of the day, ketika lu invest dalam jangka panjang gitu, nominal investasi lu pasti akan bertambah terus dong, dan gede gitu, dan hasil yang lo dapat juga lebih gede. Otomatis pengurangan 6.500 ataupun 3.500 itu nggak akan berasa gitu. Kalau lo invest dalam jangka waktu yang singkat, ya kan, dengan nominal kecil mungkin itu akan terasa. Tapi kalau lo invest dalam nominal besar, itu tidak akan terasa. Ya kan, nominal besar pun nggak mesti lo harus taruh dalam satu waktu terus udah lo diemin aja. Lo cicil setiap bulan aja, nominal kecil pun bisa menjadi besar loh gitu. Itu. Lalu kita lihat dari aspek terakhirnya, itu top holdings. Top holdings itu kayak apa ya? Istilah reksadana ini naruh di mana aja sih gitu loh. Jadi isinya apa aja sih gitu. Dia naruhnya di mana? Misalkan kita ambil contoh di sini, di sukuk 45%-an, di deposito 54%-an. Jadi isi dari reksadana itu adalah sukuknya 45%. Sukuk tuh kayak istilahnya obligasi cuma kayak yang syariah gitu loh. Nah, itu sukuk. Nah, kalau deposito ya deposito as you know lah. Ya seperti itu gitu. Nah, untuk sukuk dan deposito ini memang resikonya itu cenderung lebih kecil dibandingkan yang kalau ada di reksadana saham maupun yang di obligasi ya gitu. Karena kalau di reksadana saham of course isinya kan saham-saham mayoritasnya ya, berarti lebih fluktuatif. Nah, kalau ini kan sukuk dan deposito itu biasanya risknya itu lebih kecil dibandingkan itu. Jadi otomatis kemungkinan untuk fluktuatifnya itu lebih kecil. Bisa turun tapi nggak terlalu yang sesignifikan saham tentunya.
Nah, itu sih yang bisa gue review hari ini. Nah, kalau misalkan reksadana pasar uang, seperti yang gue selalu bilang bahwa itu cocoknya buat jangka waktu pendek. Tetapi itu juga bisa cocok buat teman-teman semua yang memang tidak berani untuk mengambil resiko yang tinggi. Dan itu semua tidak ada yang salah gitu. Tidak ada yang salah kalau lo nggak berani ngambil resiko tinggi. At the end of the day, tujuan daripada investasi itu adalah lo bisa mendapatkan uang lebih ya. Mendapatkan uang lebih, terus juga lo bisa berkembang ya kan. Gitu, lo bisa punya chance untuk mengembangkan uang lo. Ya udah gitu, selama dengan strategi yang benar, dengan cara yang benar gitu. Jadi jangan sampai lo kayak gue tipikal orang yang nggak berani ngambil resiko tinggi. Terus lo taruh di reksadana saham, ya itu salah besar gitu loh. Lo taruh di reksadana saham doang itu salah besar. Walaupun lo buat jangka waktu investasinya panjang, tapi kalau lo nggak ready, gue nggak saranin. Karena sewaktu-waktu lo ngelihat penurunan, lo udah langsung main cabut. Gitu. Tapi kalau lo emang profil resikonya kecil, ataupun tingkat toleransi akan resikonya kecil, mendingan lo cari-cari aman aja, seperti taruh di reksadana pasar uang. Oke guys, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Dan kalian bisa tonton video selanjutnya yang ada di sini. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.